Kita dibuka dengan tokoh utama bernama Arif yang akhirnya berkesempatan untuk kembali ke kampung di mana Arif dibesarkan oleh pamannya. Alasan Arif pulang kampung ialah dikarenakan pamannya meninggal. Arif mendatangi bapak-bapak yang sedang meronda sambil basa-basi, menceritakan bahwa di kampung ini banyak kejadian aneh. Contohnya ada saja setiap orang meninggal. Setelah basa-basi, Arif menanyai kunci rumah pamannya, yang dimana kuncinya berada di bapak-bapak bernama Pak Wiryo. Sesampainya di rumah saat ingin kencing, di bak mandi tak ada air, memaksakan Arif untuk mengambil air di sumur. Jangan astagfirullah. Ya sudahlah, ke WC musola aja. Setelah kencing, Arif mendengar suara memasak yang ternyata berasal dari Pak Dul. Saat ditanyai, Pak Dul tak menjawab satupun pertanyaan yang dilontarkan oleh Arif. Tiba-tiba Pak Dul berubah menjadi makhluk mengerikan. Langsung saja Arif kembali pulang dengan tergesa-gesa. Saat ingin beristirahat, Arif mendengar pentungan bambu. Saat keluar, ternyata para warga sedang berkerumun di rumah Pak Dul, yang ternyata ditemukan meninggal. Keesokan harinya, saat Arif ingin memainkan handphonenya, ternyata di daerah kampungnya tak mempunyai sinyal yang kuat. Arif pun menanyai sinyal kepada Pak Rebo, dan katanya itu dikarenakan tiang BTS yang rusak. Setelah berziarah ke makam pamannya, Arif langsung memperbaiki tiang BTS. Setelah memperbaiki kedua tower, tiba-tiba saja para hantu keluar dan mengejar Arif. Dengan cepat, Arif pergi ke rumahnya dan menghubungi Agung. Arif menceritakan kondisi kampungnya yang sedang mengalami kejadian aneh, seperti seseorang yang tiba-tiba mati, hantu yang selalu muncul, dan lain-lain. Agung menceritakan bahwa di kampungnya pun kejadiannya sama gitu, dan itu dikarenakan air sumur yang terkontaminasi oleh kimia. Arif pun disuruh untuk mengirim sampel air sumur kepada Agung. Arif pergi dan bertemu Pak Wiryo. Arif langsung meminta air sedikit untuk diteliti oleh Agung. Air tersebut dikirim menggunakan pos. Saat keluar dari kantor pos, terlihat Pak Wiryo yang sedang kejang-kejang. Arif langsung berteriak meminta tolong. Setelah itu, Arif langsung pulang. Di malam hari, Arif mendengar pentungan bambu, dan itu artinya ada orang lagi yang meninggal. Dan Agung memberitahu Arif bahwa air sumur tersebut mempunyai bakteri jahat yang sangat banyak. Arif pun meminta Agung untuk menjemputnya pulang. Setelah itu, Arif memberitahu Pak RT untuk menutup sumur tersebut. Akhirnya, keesokan hari Agung pun menjemput Arif. Di perjalanan menuju kota, Agung dan Arif mampir ke sebuah warung untuk beristirahat. Warung tersebut dijaga oleh seorang nenek yang terlihat mencurigakan. Benar saja, Arif tertidur sampai malam. Arif tak melihat keberadaan Agung, dan semua makanan yang tersedia menjadi bagian tubuh manusia. Sang nenek juga mengejar Arif, memaksanya untuk menaiki mobil Agung untuk kabur. Saat lolos dari kejaran sang nenek, Arif bertemu sebuah desa bernama Desa Meraung Kidul. Berpikir Agung ada di sana, Arif memasuki desa itu. Tapi tiba-tiba saja, mobil yang dikendarai Arif mogok. Dan terlihat seorang wanita yang sedang membawa lentera menuju ke Arif. Arif berusaha menyalakan mesin mobil, tapi Mukanya gitu. saat menelpon Agung, dering telepon Agung terdengar di sekitar desa. Ternyata benar, HP Agung tergeletak di tanah, dan Arif memasuki rumah yang dipercaya Agung ada di sana. Arif melihat pintu yang menuju ke bawah yang membutuhkan crowbar untuk membukanya.
Saat turun, akhirnya Arif bertemu Agung yang sedang dikurung. Saat ditanyai mengapa Agung bisa dikurung, Agung memberitahu bahwa sang nenek adalah kanibal dan sang neneklah yang mengurung Agung. Arif mencari jalan untuk mencari kunci yang bisa membuka gembok yang mengurung Agung. Saat mencari kunci, Agung ditangkap oleh sang nenek dan dibawa ke rumahnya. Arif menemukan kuncinya. Beruntung sang nenek sedang tidur. Saat mengambil kunci, sang nenek terbangun dan mengejar Arif. Arif membebaskan Agung dan langsung lari keluar. Saat mereka pergi ke arah mobil, terlihat sang nenek yang sedang menghancurkan mobil Agung, memaksakan mereka menaiki rakit yang ada di sungai. Saat mereka mendayung, sang nenek hanya melihat mereka dari kejauhan. Agung dan Arif merasa lega karena merasa sudah lolos dari sang nenek. Saat mendayung, mereka melihat mata buaya, mengharuskan mereka untuk berhati-hati. Di situ juga mereka menemukan beberapa buah. Ketika mendayung, mereka melihat buaya putih yang sedang berenang di sebelah mereka. Setelah melihat buaya tersebut, ternyata ada sebuah sesajen. Terungkap ternyata apel tersebut adalah sesajen. Dan tepat di depan mereka terlihat wanita sebelumnya yang sedang memakan sesajen tersebut. Ternyata wanita tersebut adalah siluman buaya putih. Dan dia berenang ke arah Arif dan Agung, membalikkan rakit mereka. Agung berenang ke tepian dan mencari keberadaan Arif. Agung melihat rel kereta. Ia akhirnya mempunyai ide untuk menunggu kereta datang dan melompat ke atas kereta dan masuk secara diam-diam. Di sisi lain, Arif yang tersadar dari pingsan dan mencari keberadaan Agung. Arif naik ke atas untuk mencari pertolongan, tapi akhirnya ia memutuskan untuk menaiki angkot. Agung sudah memasuki gerbang kereta, tapi karena melihat kondektur kereta yang menghampiri Agung, Agung langsung bergegas pergi ke kamar mandi. Tapi ternyata itu sia-sia. Agung diketahui oleh sang kondektur. Agung dituruni di stasiun Kalimedi. Agung menemukan sebuah lokomotif, tetapi lokomotif tersebut kehabisan bahan bakar. Agung harus berkeliling sekitar stasiun untuk mencari bahan bakar. Untuk kabur dari stasiun Kalimedi, Agung menyadari bahwa ia membutuhkan 8 benda. Di sini juga terdapat sang nenek kanibal. Pada akhirnya, Agung berhasil memperbaiki lokomotif. Tetapi, Pak, saya harus bayar berapa kalau angkot ini saya sewa? Gratis, dengan syarat kamu harus bantu menemukan dua warga kampung saya yang hilang. Ini salah satu. di sisi lain, Arif yang ingin menyewa angkot disuruh untuk mencari 2 orang yang menghilang, yang diduga diculik oleh setan. Arif pun diantar ke kosan tempat salah satu dari mereka yang menghilang. Yang saat Arif melihat isi laptop, terdapat 3 foto yang menunjukkan tentang sate gagak. Penasaran, Arif pun berkeliling menanyai perihal sate gagak, tapi berujung nihil. Karena itu, Arif memutuskan untuk tidur. Di malam hari, Arif terkejut bahwa sate gagak benar-benar ada. Ia sempat ditawari sate gagak dan jika sudah dihabiskan, Arif disuruh temui Nyai Ular di alas keramat. Berpikir kedua orang yang menghilang berada di alas keramat, Arif langsung capcus menggunakan angkot ke alas keramat. Di perjalanan, sayangnya ban angkot yang dikendarai Arif pecah, memaksa Arif meminta tolong kepada pemilik tambal ban. Saat diketuk, tak ada jawaban. Berpikir bahwa pemilik tak ada di rumahnya, Arif mengambil linggis dan akhirnya berhasil masuk dan masih tidak ada pemilik rumah. Tapi saat Arif memutuskan untuk tidur, Kamu siapa? Hal yang kurang ajar. Berani-berani menghina orang. Pak, ampun. Arif langsung menjelaskan bahwa Arif hanya menginap dikarenakan ban angkotnya sobek. Saat tukang tambal ban mengetahui Arif ingin pergi ke alas keramat, ia memberitahu bahwa alas keramat sudah dekat. Akhirnya Arif sampai dan bertemu Nyai Ular. Ia pun diteleport ke tempat yang menyeramkan. Di sana terdapat 2 orang menghilang dan 1 kuntilanak yang sedang menusuk dirinya sendiri. Tidak kuat melihat itu, Arif memutuskan kembali dan menggunakan angkot yang membutuhkan koin emas. Sesampainya di dunia nyata, Arif menceritakan bahwa kedua orang tersebut berada di alam roh.
Setelah menjelaskan, Arif pergi ke konter HP untuk mengambil HP-nya. Setelah mengambil HP, ia menyadari ada voice note dari Agung. Red, lu di mana, Red? Red, maafin gue ya, Red. Maaf ya, Red. Tolong. Oke, kalau ada salah mohon maaf, kasih tahu aja di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe ya. Oke, makasih, bye.